Soalnya memandang manusia itu bukan dari casing dan bukan memandang manusia itu bukan dari sesosok wajah dan tubuh, bukan dari dohirnya, melainkan dari hatinya gitu. Masya Allah. Jadi sahabat yang hijrah, itulah cerita, sebagian cerita dari Mang Ibad ya. Kita lihat dulu cuplikan Mang Ibad waktu di atas panggung. Ini dia. Ada yang bilang kami segerombolan edan, dipandang buruk seperti tak berpendidikan. Tanpa kau tahu apa yang aku lakukan, dan kau tak tahu apapun yang ku kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Badrudin dan sering dipanggil Ibad. Masya Allah, Mang Ibad. Mang Ibad ini alamatnya di mana, Mang Ibad? Alamatnya di Kampung Babakan, Desa Ciawi Lor, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Masya Allah, lengkap sekali. Bagi para sahabat hijrah yang ingin bersilaturahmi kepada Mang Ibad, silakan tadi yang setelah disebutkan alamatnya tadi ya. Sekarang itu Mang Ibad kegiatannya apa aja di sini, Mang Ibad? Kegiatannya sekarang tentu beda sama yang dulu ya. Kegiatan sekarang yaitu adalah jadi pendokumentasi di Pondok Pesantren Rodatul Huda yang bertepatan di Kampung Babakan, Desa Ciawi Lor, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, yang dipimpin oleh Kiai Haji Purkon Al-Baihaqi almarhum dan sekarang diturunkan kepada putranya yang bernama Kiai Aam Alimul Huda. Dan alhamdulillah saya istiqomah di sini. Alhamdulillah. Selain kegiatan pendokumentasian, apakah ada lagi kegiatan yang lain ataukah kerja atau apa gitu? Ya salah satunya kegiatan saya sehari-hari ya saya bekerja. Satu bekerja dan sampingan kerjaan saya yaitu adalah saya jual online dan berkeliling juga gitu. Okay. Ya. Boleh nanti kita promosikan ya di bawah ini. Oh, boleh. Kira-kira itu jualannya apa ya, Mang Ibad? Macam-macam. Itu jadi saya bikin itu satu aplikasi dan atau satu kerumunan yaitu yang bernama Rumah Seni dan Aksesoris. Contohnya salah satunya ya kerajinan tangan yang dari produk-produk kayu menjadi cangklong, jadi paralon atau barang-barang sampah jadi kita manfaatkan. Contohnya seperti lampion, lampu hias dan lukisan pasir dan yang lainnya. Masya Allah, didaur ulang berarti ya. Masya Allah, kerajinan tangan benar-benar rumah seni ya. Seperti judulnya tuh, seperti nama usahanya bukan judulnya nanti di ini. Terus katanya Mang Ibad ini dulunya anak pang ya? Ya. Kalau dibilang anak pang ya kata orang lain mah iya anak pang. Nah, salah satunya itu contohnya saya di dunia anak-anak jalanan dan dunia anak pang, komunitas-komunitas musik dan komunitas yang lainnya gitu. Salah satunya yang istiqomah itu adalah di dunia pang. Terus Masya Allah ini bajunya juga masih yang ini ya. Lupa ini apa sih? Tadi teh habis itu kerja jadi pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari itu pada kotor jadinya adanya pakaian yang dulu waktu saya perjalanan saya gitu jadi pakai baju ini. Gitu ya. Waktu di jalan itu biasanya kan identik anak pang itu memberhentikan mobil ya untuk nebeng kalau ini mah, atau pernah dengar juga nyetrit kalau nggak salah ya. Itu ceritanya gimana, sedikit bisa diulas kembali? Itu namanya kita jadi pergi dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya seperti kita pergi ke salah satu acara gitu. Acara ya di dalam acara itu bebas. Kadang kan ada acara musik tapi isinya itu santunan yatim piatu dan
maksud yang lainnya lah gitu. Oh berarti tidak semuanya mengikuti musik semua ya, Iya. apa namanya, mengikuti acara-acara musik di suatu tempat ya gitu ya. Iya. Di dalamnya juga ada bakti sosial, terus ada santunan anak yatim katanya. Terus yang paling jauh itu kemana? Ya kalau diceritain mah banyak sih ya. Banyak ya. Yang paling Iya. berkesan lah, yang paling berkesan atau yang paling menyedihkan sob. Yang paling menyedihkan itu pernah perjalanan dari kampung ya, saya Kuningan ke Bandung atau ke Purwakarta atau ke Solo. Cuman pernah salah satu perjalanan yang waktu jalan ke arah Bandung tuh ya ada aja masalahnya di jalan tuh. Oh, masalahnya. Iya. Pernah nggak apa namanya direndahkan sama orang tuh, ih orangnya kucel atau gimana, kan identiknya sepertinya kayak gitu ya, nggak mandi atau gitu. Ada perasaan apa pada saat itu? Ada nggak orang-orang yang merendahkan Mang Ibad ini? Oh sering, malahan banyak. Oh, ya? Jadi salah satunya itu ada satu warga dan ada sosok manusia gitulah. Semoga Allah mengampuni ya. Iya. Jadi Masya Allah. bukan menghina ya. Jadi kalau bahasa kita menunjukkan menghina itu kasihan lah Iya. pada orang tersebut lah. Kita bilangnya ya orang itu baik aja lah gitu. Baik. Dia orangnya ya memandang kita itu sebelah mata. Contohnya seperti apa? Dia itu dekil, dia itu kumel, dia itu anak jalanan, anak telantar, sampah atau dan yang lainnya lah gitu. Bilang apa inilah. Pokoknya kita agak sedikit sakit hati, cuman kita doain aja semoga dia bukan seperti itu dan beda sama yang diucapkan gitu. Mungkin dia belum tahu gitu keseluruhan dan kepribadiannya. Soalnya memandang manusia itu bukan dari casing dan bukan memandang manusia itu bukan dari sesosok wajah dan tubuh, bukan dari dohirnya, melainkan dari hatinya gitu. Masya Allah. Jadi sahabat Jalan Hijrah, itulah sebagian cerita dari Mang Ibad ya. Kita lihat dulu cuplikan Mang Ibad waktu di atas panggung. Ini dia. Anak-anak Pangkolingan dan anak-anak Jalan Hijrah atau Jalan Hijrah yang ingin mengadakan penggalangan dana untuk orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Besar sedikitnya sedekah dari kalian, mudah-mudahan digetus ke dalam saya, dimudahkan segala berkelincinan, dimudahkan segala urusan anak. Amin. Ada yang bilang kami segerombolan edan, dipandang buruk seperti tak berpendidikan. Tanpa kau tahu apa yang aku lakukan, dan kau tak tahu apapun yang ku kerjakan. Ku kerjakan apa yang aku bisa, goresan tinta di atas lembar kertas putih, dan lagu yang sumbang yang ku nyanyikan. Bicara memang semudah angkat kepala, lakukanlah dengan nyata. Hidup takkan indah hanya bermimpi saja, ku bekerja dan berkarya. Nah itu dia sahabat Jalan Hijrah, cuplikan dari Mang Ibad. Masya Allah ya, sekarang udah soleh. Amin. Amin. Sekarang pertanyaannya Mang Ibad, yang lalu yang menjadikan hijrah seperti ini prosesnya bagaimana? Apakah ada doa dari orang tua atau petunjuk dari mimpi sehingga sekarang istiqomah menjadi lebih baik? Ya pertama di dalam mimpi sih, petunjuk hijrah saya itu masuk ke dalam mimpi. Tapi kan di balik itu semua adalah doa dari orang tua gitu. Jadi apapun dan kondisi apapun kita saat ini dan ke depan dan sebelumnya itu orang tua sangat mengkhawatirkan anaknya gitu. Jadi orang tua itu tak lepas dari doa. Jadi selalu berdoa untuk anaknya yang terbaik gitu. Jadi alhamdulillah itu dari berkat dari orang tua Dan dukungan keluarga Iya, tentunya ya. Masya Allah. Terus ada petunjuk yang lain sehingga bisa istiqomah?
Istiqomah itu petunjuk yang kedua berarti ya dalam mimpi juga ya, dalam mimpi, cuman tidak bisa saya ceritakan gitu. Karena itu untuk pribadi gitu untuk ya. pribadi dalam mimpi tersebut. Mungkin yang menjadikan Mang Ibad istiqomah itu apakah ada bukan sosok sang ulama atau habaib atau majelis yang Mang Ibad yang bikin semakin istiqomah tuh, dengar ceramah siapa atau lihat teman siapa sehingga Mang Ibad bisa hijrah juga itu kan. Tadi kan contohnya dari doa orang tua terus petunjuk mimpi kan, mesti setelah itu tuh kan ada banyak teman-teman lagi yang baik-baik yang Allah kirimkan ya kepada kita ya. Apakah ada teman yang mengajak ke majelis atau mengenalkan kepada ulama ini, ke ulama itu ada nggak seperti itu? Ya kalau teman-teman mengenalkan saya kepada orang-orang baik soleh dan contohnya seperti mengajak ke majelis atau mengajak ke para ulama atau habaib itu saya rasa belum pernah ya, tapi dari gerak-gerik mah ada gitu. Jadi melihat sikapnya tuh kayak mengajak kita, tapi dia enggak mengajaknya itu spontan. Jadi bukan dari kata dan ucapan, tapi dari tingkah laku. Contohnya seperti perjalanan Rasulullah kan itu mengajak setiap orang itu bukan mengajak. Jadi dari gerak-gerik, setiap gerak-gerik dan langkahnya itu adalah akhlak dan ajakan gitu. Secara tidak langsung ya. Iya, jadi saya pikir wah kayaknya dia mengajak saya dalam kebaikan. Saya mencoba untuk terjun dan saya melihat suatu jamaah itu sering berjalan menuju ke majelis. Nah di dalam majelis tersebut itu saya penasaran apa sih gitu. Sehingga saya hari dan demi kedepannya saya penasaran untuk pengen ikut dan pengen tahu. Ternyata pas saya masuk ya alhamdulillah istiqomah gitu di dalam majelis tersebut, yaitu majelisnya ya majelis Rasulullah yang ada di Kuningan ini. Kuningan Jawa Barat ya yang dipimpin sama Habib Qures. Masya Allah. Itu pas masuk majelis pertama kali, duduk di majelis itu rasanya bagaimana itu? Melihat langsung duriah Nabi Muhammad SAW. Pertama saya masuk ke majelis itu sangat bingung. Bingungnya kenapa? Ya banyak orang-orang berteriak ya shollu ala Nabi Muhammad dan yang lainnya ya. Ternyata wah saya juga ikut, jadi ngikut yang lainnya gitu. Ternyata wah banyak ya, lumayan. Terus abis itu saya penasaran lagi. Saya ke depan meskipun gak ada celah untuk duduk, saya terus maju tetap ke depan dan akhirnya saya mendapatkan tempat duduk pas depan gitu, tempat jajaran kedua setelah yang ke depan. Itu kan banyak yang belum tahu nih, pasti sahabat-sahabat Mang Ibad yang dulu yang belum tahu. Mang Ibad dulu tuh tahu habaib itu keturunan Rasulullah semenjak dari majelis atau sebelum ke majelis? Taunya dari mana itu prosesnya Mang Ibad? Bagi ini juga menyampaikan bahwa habaib itu keturunan Rasulullah disampaikan kepada teman-teman yang belum paham, belum tahu. Ya pertama saya nggak tahu ya Habib itu apa, terus kok banyak jamaah dan banyak yang mencintainya gitu. Setelah saya telusuri, setelah saya cari tahu ya ternyata habaib itu adalah sesosok manusia yang sangat istimewa dan sesosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah gitu. Dan habaib itu adalah zuriatnya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-teman kalau melihat spanduk majelis? Ya penyampaian dari saya ya kalau ada pamflet baligo itu nempel di suatu jalan dan di suatu tempat, itu contohnya seperti tablik akbar dan hadirilah gitu ya hadirilah dan siarkanlah dan yang lainnya itu coba kalian semua ikuti dan turuti atau tuntun ya. Coba aja 1 atau 2 kali kalian ikuti dan masuk ke dalam suatu majelis ya, insya Allah timbul kedamaian di dalam hati. Pokoknya nikmat
nikmat memandang, jadi hati jadi tenang, tentram, damai. Pokoknya tidak ada yang namanya hutang juga. Hilang gitu. Hilang pokoknya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bang Ibad. Ya, so. Apakah setelah hijrah ini mempunyai banyak teman baru lagi? Kan biasanya orang-orang hijrah itu setelah hijrah sama teman-teman yang lamanya itu di oh so suci, ente ngapain sih hijrah kayak gitu. Apakah ada ceritanya gitu Bang Ibad? Ya, justru setelah saya hijrah itu bukan dijauhi, malah banyak teman dan banyak sahabat yang ya bukan mengikut ya. Jadi malah banyak teman dan sahabat yang ingin mau berteman dengan saya dan yang mau ingin bergaul dan bergabung dengan saya. Ya alhamdulillah, jadi ya pokoknya sangat nikmat dan indah lah ketika saya hijrah gitu ya. Hijrah, jadi yang saya dapatkan adalah kedamaian hati dan tentunya itu teman lebih banyak, bahkan lebih banyak lagi gitu. Jadi malah bertambah ya. Malah bertambah. Setelah proses hijrah juga tambah banyak lagi ya. Iya. Makin banyak sahabat-sahabat soleh gitu ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Terus apakah ada penyesalan terbesar dalam kehidupan Mang Ibad waktu masih jadi anak? Ya kalau penyesalan sih ada 1 dan 2 mah gitu. Ya penyesalan ada, kebaikan ada. Salah satunya penyesalannya ya saya nggak bisa nyampaikan, cuman saya ingin memberi pesan kepada kalian semua atau teman-teman saya ya. Kalau bersatu atau bergabung di dalam satu titik lingkaran yang di dalam tersebut lingkaran itu contohnya bisa membawa kita ke dalam kemaksiatan dan bisa membawa kita ke dalam tidak kebaikan lah gitu, itu jangan diikuti. Kalau bisa kita masuk, terjun, berkumpul, lalu ajak mereka gitu. Bukan kita yang keajak, tapi ajak mereka dalam kebaikan. Jangan terbawa-bawa lagi gitu ya. Masya Allah. Terus apa yang Mang Ibad Mang Ibad rasakan setelah hijrah ini? Setelah saya rasakan ya alhamdulillah proses hijrah ini ya tenang pokoknya, nikmat dan sangat damai hati, damai lingkungan, damai segalanya pokoknya. Dalam proses hijrah ini alhamdulillah semuanya jadi lancar, sukses lancar, sukses dari ya dalam bidang usaha. Proses hijrah itu ada hambatan nggak? Kan tadi katanya alhamdulillah lancar, seperti itu. Ada hambatan nggak? Apakah ada hambatan tapi nggak dipikirkan seperti itu? Gimana? Setiap orang itu pasti diberikan masalah, hambatan dan tantangan, rintangan, dan dari tantangan tersebut itu adalah rintangan. Maka dari itu ya kita contohnya seperti pepohonan ya. Pepohonan itu kan berdiri, dia itu kalau diterpa angin dan badai itu dia tetap berhenti. Nah kita itu di dalam hijrah itu harus seperti itu. Jadi harus tetap diam gitu ya. Tetap diam. Meskipun ada daun-daunnya keterbangan, tapi itu mah tetap aja gitu ya. Intinya mah kuatkan iman, kuatkan hati, tebalkan iman, tebalkan hati, dan tebalkan akhlak, dan tentunya dalam kebaikan. Dan kembali lagi kepada niat ya. Ingin proses benar-benar hijrah ya. Terus ini nih apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sahabat hijrah yang belum hijrah ini, Mang Ibad? Pesan-pesan dari saya untuk teman-teman hijrah saya, semoga yang belum hijrah ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada teman-teman yang belum hijrah, jadi untuk berhijrah dan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah hijrah tetap istiqomah di dalam hijrah Anda. Contohnya seperti ya wanita itu yang tadinya tidak berhijab lalu berhijab. Nah, itu harus istiqomah.
dan laki-laki juga harus istiqomah di dalam kebaikan. Alhamdulillah sahabat hijrah, itu dia tadi bincang-bincang bersama Mang Ibad. Oh ya, Mang Ibad tadi sempat diangkat ya, tempat Mang Ibad ngomong ada katanya lagi usaha rumah seni ya gitu ya, rumah seni. Boleh nggak berbagi informasi bagi barangkali sahabat Jalan Hijrah atau pemirsa yang lainnya ingin memiliki kreasi seni dari rumah seni Mang Ibad, bisa menghubungi di nomor berapa Mang Ibad? Nomor 083821 Iya. 676601. Masya Allah. Dari rumah seni itu kreasinya apa aja? Dalam rumah seni dan aksesoris ya. Masya Allah. Yang lainnya sih banyak, cuman kita fokusnya ke itu aja, gitu. Jadi yang pertama pembikinan cangklong dari kayu berkualitas, dan yang kedua lukisan pasir, yang ketiga pipa hias atau lampu tidur, dan yang keempat itu adalah lukisan cat ya, manual tembok. Ya itu aja. Masuk. Terus ini juga ada dapat dari ada kabar nih, ada kabar katanya sebentar lagi Mang Ibad menikah ya. Ya. Doain aja. Itu kapan Mang Ibad? Insya Allah besok lah. Oh, besok. Wah, nggak tahu besok. Besok ya. Nggak tahu besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Yang penting besok aja. Oh, besok. Yang penting doanya ya dari sahabat Jalan Doanya Hijrah aja dari semua. semuanya. Insyaallah.